Apalagi gua nih orang kampung gitu kan. Jangan sok-sok belagu di kota kayak gini. Tapi kan nyatanya nol gitu kan. Jangan ada peribahasa tong kosong bunyi nyaring gitu kan. Tong kosong nyaring bunyinya. Oh kali gua. Masih bingung openingnya gimana? Masih. Karena ini baru minggu pertama. Minggu ketiga lah. Ketiga dah. Atau kedua atau ketiga lah. Aduh, salah lagi nih. Setiap sama. Masih bingung openingnya gimana ya? Masih lah. Baru minggu kedua, minggu ketiga mah masih kayak gini Pak, biasa-biasa aja. Kayaknya nggak perlu ada. Ya kalau ada juga kayaknya bisa kayak dari yang nonton mungkin bisa dimasukkan ya. Benar. Kayak cocoknya gimana buat kita gitu kan. Jadi kayak kita nyambut penontonnya pun enak gitu. Betul. Kalian yang nonton tuh enak di bagian apa nih gitu kan. Betul. Tapi ngomong-ngomong nih ya. Nah, kok kita hari ini cuma berdua sih? itu dia Pak. Kenapa emang? Kayaknya yang satu nih lagi ngebucin nih. Malam minggu nih biasanya nih. Ya kan? Emang dia punya cowok? Cewek maksud gue. Lu memberikan sentimen yang negatif nih kayaknya ke dia nih. Orang yang nggak datang gitu kan. Keceplosan gitu Su. Aduh gimana ya? Nah ya nggak usah diedit lah. Nggak usah, biarin aja. Biar tahu belangnya gimana. Soalnya kan di episode awal kan udah ketahuan belangnya. Kan? Ya biar kita kasih tahu sekalian gitu. Iya. Tapi Pak ngomong-ngomong, kita nih berarti kan cuma berdua nih. Ya. Kira-kira nanti bakal ada tamu nggak sih Pak? Tergantung nih. Apa dulu yang mau kita bahas? Oh, oke. Ya. Emang sekarang tuh kita mau bahas apa Pak? Mungkin gini ya, kayak keresahan orang tuh yang kayak menurut lu tuh penampilan menggambarkan karakter seseorang gak sih? Oh, berarti hari ini kita ngebahasnya itu kayak apakah cover seseorang itu akan memberikan Nah, kalau ngebahas tentang penampilan, gue punya teman. Dia sebagai kayak barberman lah. Oke. Gitu. Kayak masalah penampilan tuh dia ini banget gitu loh. Kita ajak aja ke sini. Udah jago nih masalah buat ganti. Masalah lu keren nih kalau gini gitu ya. Iya, masalah penampilan dia lebih ini. Kita panggil aja ke sini apa enggak usah? Enggak usah deh. Kayaknya udah siap-siap enggak usah aja. Enggak usah sih. Kita berdua juga seru sih sebenarnya, sudah enak. Tapi enggak apa-apa lah, biar menggantikan si Denny gitu kan. Oke, siap. Biar kita kayak enggak berdua kayak jijik gitu. Kita harus gue jijik juga sih sebenarnya berdua sama lu. Harus bertiga gitu loh. Jadi kayak ya biar meskipun nggak ada dia juga ya nggak apa-apa sih sebenarnya, cuma ya tetap harus bertiga. Ya udah, siap. Ya udah panggil aja. Silakan. Oke. Gak perlu di-present, kayaknya harus masuk sendiri lah. Harus ada kamera. 1, 2, 3. Iya. Selamat malam bro. Oke, malam. Sehat semuanya. Alhamdulillah sehat. Udah lama di sini. Dari tadi cuma lu kan udah tahu ya. Nggak usah basi-basi gitu. Iya. Kok ini minuman gue beda sendiri ya? Nah ini yang lagi musim kayak gini nih minuman tuh beda dari yang lain gitu. Beda dari yang lain. Pendirian gitu. Bilang aja nggak ada budget ya. Nah iya. Tapi yang lebih baik makan air putih, air mineral gitu. Kenalin dulu lah, nama lu siapa? Sebelumnya nama saya Muhammad Ajrul Lutfi dari Brebes. Takutnya gini ya, pengen kenal sama saya di mana alamatnya, datang aja ke Brebes. Gitu. Tapi stay di mana? Stay di Bekasi, di Bekasi Utara, di mana ya, Harapan Jaya lah di situ. Blok Harapan Jaya. Harapan Jaya. Tadi jauh-jauh kesini gimana? Jalan lancar nggak? Di jalan beuh. Hujan. Beneran. Kata gua mana bawa cowok lagi hujan. Malam minggu lagi. Iya itu. Malam minggu ya. Aduh anjing. Aduh. Mana-mana aku bawa ceweknya. Iya, masalahnya malam minggu cowok lagi bonceng tiga ya? Bonceng tiga no. Berdua no. Bocahnya no. Ada no. Ada ganjil-ganjil di belakang. Ya beda lagi itu. Jangan dibahas. Oke. Hari ini kan kita kayak ngebahas tema masalah kayak menurut lu tuh penampilan penting gak sih buat menilai seseorang dari karakter? Lu kan kayak bisa dibilang kayak penampilan orang nih lu bisa kerja setiap hari nih. Soalnya kan kayak barber. Dari kalau menurut gua sih kalau penampilan mah gak terlalu sih nomor 2 kalau bagi saya ya, bagi gua gitu kan. Yang penting mah jadi karakter seseorang tuh jangan terlalu dilihatkan gitu kan. Namanya apalagi gua nih orang kampung gitu kan. Jangan sok-sok belagu di kota kayak gini. Tapi kan
nyatanya nol gitu kan. Jangan ada peribahasa tong kosong bunyi nyaring gitu kan. Tong kosong kosong nyaring bunyi. bunyinya. kali gua. Ah. Untung lu peka gitu kan. Iya, Jadi untung masih nangkep ya. Iya. jangan terlalu ini, jangan terlalu. Iya, meskipun gak ada skrip tapi masih connect ya. Untung lah. Kayak kemarin ya. Tapi kan di sekarang ini terutama orang-orang kayak kota gini itu menilai seseorang tuh dari covernya dulu. Pastinya sih kalau kata gua mah. Cuma harus bisa menyesuaikan tempatnya. Di kampung bagaimana cara berpenampilan dan di kota bagaimana cara berpenampilan. Nah. Jangan sampai kan namanya kita orang kampung kan nggak tahu ibaratnya tuh di kota kayak gimana kehidupannya gitu kan. Jangan terlalu menonjolkan kehidupan kita yang sebenarnya tuh gitu. Berarti lu apa ya, memposisikan diri lu harus bisa beradaptasi lah antara di desa sama di kota gitu Iya, kan. bener. Masalah penampilan pun sama. Jadi lu harus bisa mengikuti gitu kan. Benar iya sih. Nah, tapi yang kayak customer lu yang lu temuin selama ini kan itu kayak dari penampilannya aja ya, kayak model cukurnya itu kan beda-beda ya. Iya pasti. Nah, lu kan ketika nyukur itu kan kayak pasti komunikasi dong sama dia dong. Pastinya berkomunikasi. Kayak contoh lah kayak ada yang kayak mohak atau apa gitu kan, itu kayak image orang tuh tentang kayak rambutnya begitu-gitu kan itu pasti jelek gitu kan. Lebih kayak ke berandal lah mungkin kan. Nah, ketika lu ngomong sama dia tuh Apakah sesuai Warnanya dengan gimana? cukuran rambutnya? Contoh, Iya. misalnya, cukurannya nih udah kelihatan anak pang banget nih. Tapi Betul. pas lu ngomong sama dia, ternyata Asik gitu tuh loh. iya ada Asik gitu loh. apa ya? Ibaratnya tuh dari hatinya kayak kelihatan, oh enggak ini mah anaknya santai gitu. Banyak sih customer gue yang kayak ibaratnya itu dia bertato, rambut berwarna itu kan, cuma emang hati dia itu enak gitu untuk kalau sharing masalah tuh. rambut berwarna gini, rambutnya diwarnain apa karena Nah. dia kepanasan sering main layangan nih? Gak tahu dah itu. Yang penting rambut dia berwarna, gak tahu apa dia kepanasan, gak tahu emang sengaja diwarnain gitu kan. Ini kepanasan sering main layangan ya. Bukan diwarnain ya. Iya, Jadi emang. kayak sering main layangan jadinya jadi pirang begitu ya. Cuma kalau kata gue mah emang banyak sih orang yang rambut merah gitu kan. Terus ukurannya emang dia disekin, terus berpenampilan dia badan bertato. Cuma emang hati dia tuh emang lembut. Iya. Jadi semua orang gak bisa menilai dari luarnya doang. Tuh. Ada yang emang dia berpenampilan jelek cuma emang hatinya lembut. Cuma ya kebanyakan orang ketika orang itu emang kelihatannya berandal, pasti semua orang dalam hatinya mah lembut. Semuanya itu. Ada sisi-sisi positifnya lah ya di setiap pastinya. orang. Nggak melulu setiap orang tuh kayak punya hati tuh yang keras banget gitu kan. Pasti ada sisi-sisi yang dimana dia bakal luluh lah gitu kan. Iya, namanya kita manusia kan ya. Pastinya ada ibaratnya tuh ada membuat kesalahan, terus dia balik lagi ke yang dulu ibaratnya yang emang dia di jalan kebaikan. Cuma ada lagi yang penting mah ketika kita melihat seseorang jangan dari luarnya doang gitu kan. Betul. Berarti secara kesimpulannya fashion itu bisa mencerminkan image, Nah. tapi tidak bisa mencerminkan karakter, gitu nggak sih? Iya, Iya kan? kayak gitu sih. Karena lu nggak bisa cuma kayak nilai karakter seorang, ternyata dia tuh orangnya santun, ternyata dia tuh orangnya penyayang sama anak kecil atau segala macam, cuma dari penampilannya aja, gitu Iya, kan? Nggak bisa dari kayak gitu. Tapi sebelumnya gini nih, gue mau nanya dulu, kegiatan lu tuh sehari-hari apa sih? Kegiatan gue sehari-hari sekarang gue yang pertama fokus kuliah. Iya, Gue emang sekarang lagi ngurusin kuliah Semester berapa? gue sekarang semester 5. Semester Baru 5. kemarin nyelesain PKL dan sekarang lagi nyusun laporan PKL. Jadi prinsip gue ketika gue udah dewasa, Iya. jangan sampai membebankan orang tua. Nah, makanya di sini gue belajar usaha yang sekarang emang udah berjalan selama 2 tahun di Bekasi. Lu usaha apa? Hah? Usaha apa? Gue alhamdulillah buka barber. Oh, Jadi apa tuh gimana? Apa tuh namanya? Lutfi Barber. Mana coba tunjukin dong. Nah, Wih. kalau yang mau nyukur Lutfi Barber aja. Alamat Di mana? Bekasi Harapan Jaya Bulak Sentul 2. Oh, siap. Tinggal datang aja konsultasi mengenai rambut. Mengenai penampilan Nah, ya. iya. Nah, berarti kan lu seorang mahasiswa ya? Lu kayak tersudut lagi ya. Iya. Lu mahasiswa nganggur. Calon mahasiswa. Biar jangan. ademan dikit lah, Ya, gitu kan. berarti kan kayak lu di mahasiswa di kampus itu berarti banyak dong teman-teman lu tuh yang kayak mungkin penampilannya kelihatannya mungkin nggak baik. Banyak. Banyak ya. Mm-mm. Nah, lu
masih kayak ngerasa risih gak sih deket sama dia? Kalau menurut gua ketika kita bisa menyesuaikan lingkungan gitu kan, kita berteman sama siapa aja, gua gak pernah risih sama teman gua selagi dia emang gak ngerugiin gua gitu. Tapi kalau emang dia ngerugiin gua, ya gua gak bakalan berteman sama dia gitu kan. Cuma paling ngingetin doang gitu. Kalau emang udah dia gak bisa diingetin ya udah tinggalin. Kalau lu Pak, karena di kampus ada gak teman-teman yang model gimana ya? Kalau dari segi penampilan tuh mungkin kelihatan kayak ini anak bukan lebih kayak berandalan lah ya. Kalau di kampus ya, Iya, kalau di kampus sih jelas nggak ada. Karena kenapa? Karena emang standar kampus pun juga ya kan, maksudnya nggak boleh lah segala macam gitu kan, yang penampilannya tuh aneh-aneh gitu kan. Iya. Cuman di balik itu ada aja nih teman-teman yang kayak punya kebiasaan yang emang sebenarnya tuh rada apa ya, bertolak belakang dari orang biasanya gitu kan. Nah, tapi itu bukan menjadi alasan kayak lu harus ngejauhin dia gitu. Karena lu nggak cuma bisa berteman itu menurut gua ya, bukan dari penampilannya aja gitu. Kalau misalnya lu punya kesamaan dalam satu hal gitu kan, misalnya lu sama-sama suka nih ngobrolin masalah bola gitu kan, atau lu suka masalah misalnya olahraga, lu pasti bakal nyambung masalah teman gitu. Karena nggak cuma dibatasin dalam penampilan aja kalau menurut gua. Jadi kan kalau dari segi penampilan ya, kita tuh nggak harus menilai seseorang tuh dari looks-nya doang gitu. Enggak, jelas enggak. Kalau menurut lo? Iya. Tapi kebanyakan ada yang begitu. Ya sebenarnya itu perspektif masing-masing orang sih ya kalau menurut gua. Bebas dia mau menentukan haknya. Kalau dia menstandarisasi, oke, gua cukup dari penampilannya aja udah menentukan boleh kalau gua nggak mau temenan sama dia. Itu fine-fine aja gitu menurut gua. Cuma kalau menurut gua sayang banget nih kalau lu membatasi cuma dari penampilannya aja. Karena filter teman menurut gua yang pertama itu dari penampilan, yang kedua itu dari lu suka dalam hal yang sama nih kayak tadi gua jelasin tadi. Yang ketiga itu kalau misalnya lu sekedar ngobrol aja nih, kayak lu ngobrolin apa kayak gitu, merasa nyambung gitu. Itu menurut gua lu sayang banget nggak merugiin kita. Dan lu sayang banget kalau cuma lu baru tahu penampilannya gitu kan, belum pernah ngobrol sama dia secara jauh, tapi lu udah ngebatasin, udahlah gua nggak usah sama dia. Sayang banget. Tapi ada juga nih temen gua yang di kampus ya, emang dia tuh kalau penampilan mah jauh lah. Namanya ibaratnya kita kan hidup di kota, jadi gimana nih penampilan tuh kayak kuliah tuh sederhana itu kan. Dia pakai ibaratnya kemeja, bawahnya cuma celana bahan doang. Penampilan tuh sederhana, cuma kalau di kelas tuh dia emang menguasai materi semua. Ketika dia di ibaratnya namanya ini ya ada nama membuli gitu kan sesama teman. Kadang teman-teman gue juga membuli dia. Cuma pas dia menguasai pelajaran, dia malah minta ke dia. Minta diajarin bagaimana caranya kayak gini. Tapi emang kayak gitu sih. Iya. Rata-rata tuh kayak yang mungkin kayak looks-nya kayak kayak bisa dibilang mungkin culun atau gimana, sederhana lah istilahnya. Itu biasanya lebih kayak kalau di segi kelas atau pelajaran itu bisa lebih dominan. Iya pastinya kayak gitu orang. Dan biasanya orang yang kayak udah ngejudge gitu masalah kayak penampilan, ketika dia udah di pelajaran atau di kampus atau sekolah lah gitu kan, pasti dia biasanya lebih kayak ke minta pertolongan sama si ini gitu loh. Makanya banyak juga yang emang berpenampilan bagus gitu loh. Emang gayanya, emang stylishnya, brandnya pada mahal-mahal. Cuma emang dalamnya nggak ada apa-apanya gitu. Ya lebih kayak ke mungkin lebih attitude-nya kurang lah. Iya. Gitu. Karena gini bos, dari kayak kita bertiga nih mungkin yang kayak penampilannya bisa paling mencolok gua gitu kan. Kayak istilahnya pakai anting, orang kayak image tentang gue pun udah negatif gitu. Betul. Dan ini gue ngerasain, tapi gue juga ada pengalaman yang bikin gue kayak merasa kayak, oh ternyata gak perlu loh kita kayak menilai seseorang tuh dari covernya doang gitu loh. Karena gini, gue tuh pernah kerja di retail gitu. Di 2 perusahaan retail di ternama di Indonesia tuh gue udah pernah kerja di situ lah gitu. Nah, di yang perusahaan si A, gue ditempatin kayak di daerah perumahan. Di perusahaan si B, gue ditempatin kayak di daerah SPBU gitu. Nah, itu gue bertemu sama orang itu bermacam-macam penampilan gitu loh. Dari yang segi kayak mungkin biasa-biasa aja. Kalau di yang perusahaan A ya di perumahan mungkin yang datang ke situ juga orang-orang itu lagi gitu kan, karena di perumahan. Nah yang random ini yang di SPBU ini, yang di perusahaan B ini, karena gue ditempatin di SPBU, jadi orang yang datang ke tempat gue itu yang belanja di toko gue nggak cuma dia doang. Nggak cuma dia doang, jadi random gitu loh. Karena orang biasanya kan kalau di SPBU kan isi bensin sekalian gitu kan, sekalian belanja. Nah itu gue pernah ketemu kayak dia tuh
kalau dibilang dari segi penampilan itu kurang tuh. Iya. Lebih kayak apa ya, berandalan mungkin ya. Entah dia ada yang tindikan, ada yang tatoan juga. Kalau dibilang dari segi pakaian pun mungkin kayak orang lihatnya mungkin kayak belum mandi atau gimana. Nah, ketika dia masuk ke toko gue pernah ingat suatu momen dia masuk ke toko gue dengan sopannya, dia tuh izin. Gimana dengan sih? penampilan kayak gitu. Biasanya kalau orang ngelihat penampilan kayak gitu, Langsung nyelonong aja lah. langsung kayak mikirnya tuh negatif. Gitu. Ini orang kayak mau ngapain gitu kan ke toko gitu kan, mungkin kayak bisa dibilang mau ngambil atau apa gitu kan. Nah, ini dia dengan sopannya masuk, izin gitu loh. Dan teman-teman gue pun udah nganggap dia tuh negatif. Nah, cuma gue kayak nggak mau mikir dia tuh kayak negatif dulu, karena gue tahu gue punya teman-teman yang mungkin dari penampilan juga kayak dibilang preman atau segala macam, tapi hatinya baik. Dari situ gue mau coba kayak, ya lah gue nggak mau ngikutin teman-teman gue dulu, gue mau coba lihat dulu nih kayak gimana orangnya. Pas dia masuk ke toko gue, izin. Izinnya gimana tuh? Dia pakai bahasa Sunda, kayak bahasa Sunda cuma kayak maaf punten, boleh numpang ngecas HP gak? Kalau bahasa Sundanya gimana? Punten bade ngiring ngecas HP. Cuma dia ngomongnya nggak pakai bahasa Sunda sepenuhnya, jadi cuma kayak bahasa Sunda cuma di itu doang, punten gitu kan. Punten boleh numpang ngecas HP gak? Di situ gue kaget dong. Iya. Anjir, nih orang kalau dari penampilan ini nggak mencerminkan sifatnya dia gitu. Iya, betul. Tapi kok bisa dengan sopannya izin gitu. Terus ada juga kejadian pas gue lagi kayak ngepel di bagian lorong kulkas gitu, bagian minuman. Dia datang tuh belanja, namanya dia tuh sering nongkrong di depan SPBU situ. Jadi kayak komunitas anak Vespa gitu. Nah, dia sama temennya biasanya setiap sore tuh nongkrong di depan SPBU biasanya. Jadi dia nggak sekali dua kali ke toko gue. Pas dia datang, gue lagi ngepel itu bagian lorong-lorong kulkas. Itu ya. Dia pengen ngambil minuman. Nah, dia izin sama gue. Kayak, oh maaf pak, lagi dipel ya. Nah, gue kan kayak di situ kan kayak apa ya? Ya udah nggak apa-apa gitu kan, injek aja gitu kan. Oh itu juga udah kayak job desk gue, dan gue kan lu injek pun nggak marah gitu kan. Iya. Yang udah kerjaan gue buat kayak ngebersin gitu loh. Nah, jadi sebenarnya tuh ada pepatah mengatakan ya dalam Mafudot al-adabu fawqal ilmi gitu kan. Ilmu tuh di atas adab gitu. Jadi harus beradab. Meskipun orang berilmu tapi kalau nggak punya adab ya percuma. Tapi ketika orang yang beradab meskipun tidak berilmu pasti dia dihormati gitu. Betul. Karena gini, dia itu kayak ketika gue ngapel aja, dia masih kayak izin gitu loh buat sekedar lewat. Dan gue pun kayak nggak masalah buat ya udah lu injek aja, nggak perlu ini gitu kan. Cuma dia kayak akhirnya nungguin gue sampai selesai kering gitu loh, sampai pel-pelannya tuh kering gitu loh. Akhirnya dia baru ngambil minuman. Ada juga orang datang ke tempat gue waktu itu, penampilannya rapi. Iya. Kemejaan apa segala macem gitu kan. Kalau dia lihat ini mungkin orang kaya lah, soalnya orang beretika, berilmu gitu kan, berpendidikan. Nah, dia datang ke tempat gue sama posisinya gue lagi ngepel bagian lorong minuman gitu kan. Dia datang mau ngambil minuman, nggak bilang permisi, nggak bilang maaf, langsung selonong aja gitu. Langsung selonong aja. Mending kayak sepatunya tuh bersih gitu loh, kotor apa segala macam ya. Gue sih nggak menyalahkan dia, karena itu udah haknya dia dan itu udah kewajiban gue buat kayak membersihkan lagi gitu kan. Cuma minimal kayak lu ada etika lah gitu kan, ngomong kayak ngomong, mas maaf numpang, atau maaf mas ya saya injek, atau misi ya mas gitu kan. Itu kan lebih beretika gitu kan daripada lu asal nyelonong juga. Padahal penampilan lu tuh udah positif gitu loh. Dengan lu menunjukkan sifat lu yang gak beradab dan beretika, itu menurut gua udah suatu kayak, oh ternyata orang yang berpenampilan rapi dan segala macam itu nggak mencerminkan dia punya sifat yang seperti berpendidikan gitu loh. Sedangkan gue ketemu sama orang yang mungkin looks-nya negatif, tapi ternyata sifatnya positif, lebih punya etika, yang kayak dibilang si Ajul tadi gitu. Makanya kita tuh ambil pembelajaran itu bukan dari orang yang atas aja gitu kan. Betul. Ketika kita menemukan orang yang lebih bawah dari kita gitu kan, orang yang emang dia gak berpendidikan tapi dia beradab sama orang lain, itulah yang kita yang
disebut guru gitu kan, meskipun dia cuma mengajarkan satu huruf itu yang disebut guru gitu. Ya, kita nggak perlu belajar banyak dari dia, tapi kita bisa ngeliat etikanya dia gitu kan. Itu buat kita juga suatu pelajaran juga sih gitu kan. Tapi lu pernah gak sih kayak kalau lu mungkin lebih dipandang sama orang-orang itu mungkin ini ya, lebih kayak ke positif juga ya. Tapi ada gak sih orang-orang yang kayak mandang lu tuh? Ya banyak sih, tergantung orang sih. Kadang ada yang emang memandang dari sisi gua itu emang dari kejelekannya doang, kadang ada yang emang dari segi kebaikannya gua gitu kan. Tapi rata-rata orang mandang lu positif ya? Positif sih, kebanyakan positif. Kalau negatif mah ya mungkin setahu gua gitu kan kebanyakan positif. Namanya orang kan nggak mau ngejelasin lah, memberikan penilaian. Iya. Pasti dia mau ngomongkan orang tuh di belakang. Dan mungkin yang menilai lu sebagai orang negatif pun yang belum kenal lu seutuhnya gitu. Iya, kan? pastinya. Yang cuma kenal lu tuh sekilas doang. Tahu jeleknya doang gitu kan. Iya, kebetulan yang pas dia tahu yang pas lagi jeleknya gitu kan. Iya. Nah, kalau lu karena gini, Pak. Contoh kecil aja deh gitu ya. Iya. Gue temenan sama lu udah sekitar 1 tahun lebih lah, dari 1 tahun ke belakang lah ya. Iya. Awal gue ketemu lu, gue udah tahu nih lo ngerokok gitu kan, segala macam gitu kan, yang gue nggak lakuin gitu kan. Makanya tadi pas lo ngerokok pun gue santai aja, karena gue tahu emang lo orangnya gitu. Dan gue nggak memaksa lu buat ngerokok gitu kan. Nah itu kuncinya, makanya tuh orang-orang tuh terlalu bisa gampang ngejudge orang tuh kayak lu ngapain sih temen sama dia ngerokok gitu. Ntar lu malah jadi ketularan segala macam. Menurut gue semua itu balik ke pilihan lu masing-masing. Mau temen lu ngerokok segala macam, kalau misalnya dia gak ngecekokin pun lu punya pilihan. Dia ngecekokin pun lu punya pilihan buat gak terima. Kayak gitu. Betul. Dan menurut gue ya orang yang bener juga nggak memaksa orang buat kayak dia tahu nih apa yang dia lakuin ini salah gitu kan. Tapi dia juga nggak memaksa orang buat nggak mengajak lah ibaratnya. Iya, nggak mengajak buat kebaikan gitu. Karena gue pun kayak ngelakuin itu ya gue sadar lu nggak ngerokok ya gue menghargai lu dan gue juga pun nggak selalu kayak tuh coba nih rokok gitu. Enggak kan, gitu kan. Nggak pernah sama sekali dari SMP pun ya. Teman-teman gue banyak yang ngerokok gitu. Banyak yang ngerokok. Cuman nggak ada satupun yang bilang kayak udahlah ngerokok aja gitu, lu cemen lu segala macem kayak gitu kan. Nggak ada sama sekali yang gitu. Mereka tuh ngehargain kayak oh ya udah lu nggak ngerokok oke gitu kan. Gue nggak bakal ngajak lu buat kayak udah harus ikut segala macam, kalau lu enggak lu udah nggak usah gabung tongkrongan gue segala macam. Nggak ada yang kayak gitu. Nah kan kalau lu kan lu kan ngerokok. Nah kalau gue mah banyak sih, kalau gua berkumpul gitu kan kadang orang-orang yang minum ya, namanya anak-anak muda kan emang satu kan ngerokok, dua kan minum gitu kan, nggak ibaratnya nggak telat lah dari itu. Cuma emang kebanyakan ketika emang gua pas ngumpul dengan teman gua emang ngargain gitu loh. Ada yang bilang jangan dikasih itu mah, yang penting mah kayak namanya orang lagi minum kan ada cemilannya gitu kan, ngerokoknya dia ditawarin, cuma dia gak berani memaksa gua untuk minum itu kadang. Paling kayak cemilan-cemilan dan lu pun justru malah lebih enak gak sih sama orang kayak gitu? Iya, kayak gak memaksa untuk lebih toleran kayak gitu. Benar. Karena gini, gue kalau bisa dibilang berpenampilan seperti ini, khususnya di Bekasi gitu kan, ke teman-teman gue yang ada di Bekasi, ini bisa dibilang baru. Iya. Karena kalau ya lu kan udah sebenarnya udah kenal dari gue, mungkin lu baru kayak ngeliat gue pakai anti segala macam itu kan baru gitu. Bahkan kayak waktu pas itu gue main ke tempat lu kan kayak itu beneran pakai anti gitu kan, beneran bolong atau enggak gitu kan? Ibu sempet tanya sama lu kan. Iya, itu sebenarnya gini, gue pengen jelasin, gue sebenarnya ditindik itu udah dari kelas 1 SMA. Waktu gue masih di Bogor, gitu loh. Orang-orang gue di Bogor di sana, teman-teman gue di sana, itu udah pada tahu kalau gue tuh ditindik gitu loh, dan gue ngerokok gitu loh. Nah, ketika gue pindah ke sini, itu nggak gue pakai dulu, emang antinya tuh nggak gue pakai dulu, baru pindah ke sini gitu kan. Nah, teman-teman gue yang baru di sini, yang baru ngeliat lo di sini, iya, entah teman sekolah atau di luar sekolah waktu itu kan gue pindah ke sini kan masih kelas 3 SMA gitu kan. Iya. Nah, dia tuh nggak tahu kalau gue tuh sebenarnya udah ditindik gitu loh. Nah, ketika sekarang gue pakai begini dan dia baru pertama kali melihat, jadi suatu hal yang aneh buat mereka. Iya, pastinya sih. Ya karena emang ya gue nggak bisa menyalahkan mereka juga karena itu adalah hal yang baru juga buat mereka gitu kan, dan mereka pun kaget. Tapi yang gue sayangin di sini adalah mereka tuh kayak istilahnya mulai perlahan tuh menjauh dari gue. Sebenarnya nggak tahu dalamnya gitu kan. Nggak tahu sebenarnya mereka juga belum tahu banget gue siapa gitu. Tapi mereka udah kayak
ketika gue berpenampilan seperti ini, dia udah kayak, oh lu kok begini ya gitu kan, lu kok seperti ini sih sekarang, kayaknya lu kemarin gak kayak gini loh. Lu yang salah gitu loh. Lu baru ngeliat gua di sisi gua yang ini. Lu baru ngeliat gua sisi yang lain gitu. Betul. Yang lu lihat pertama kali gue kayak gimana itu ya sebenarnya bukan yang gua ini yang bukan lo yang baru lah ibaratnya. Bukan yang baru. Sebenarnya udah ada dari sebelumnya. Cuma emang waktu kebetulan ketemu sama lu ya pertama kali impressionnya tuh kayak lu ngeliat gua pasti baik. Iya gitu loh. Jadi yang gue sayang kan ketika mereka ngeliat gue yang istilahnya pakai anting lagi gitu kan, itu kayak ngejauhin gue gitu loh Pak. Karena pas pertama kali gue tahu pun lu pakai anting itu kalau nggak salah pas kita ketemu di itu GOR ya kalau nggak salah di stadion Bekasi ya. Stadion. Jadi waktu itu pas lagi kita ngumpul gitu kan malam-malam, waktu itu gue sama Denny duluan tuh, terus tiba-tiba lu datang, lu udah pakai kan, terus lu kaget tuh, Pak, lu pakai anting gitu kan, terus lu jawab polos. Iya, gue pakai anting gitu. Terus gue jawaban gue tuh kayak nggak yang, anjir, kok lu pakai anting sih gitu, nggak kayak yang, udahlah, gue nggak mau teman lu, nggak yang kayak gitu kan, gue cuma, ya udah, gue kayak nerima aja santai gitu, maksudnya kayak nggak mikir lu macam-macam, nggak langsung ngubah image gue jadi kayak, lu pakai anting berarti lu langsung berubah nih gitu. Gue langsung nggak kayak gitu, langsung gue bisa nerima. Oh ternyata emang lu kenal sama gue dari awal Pak. Cerita gue tuh lu udah banyak tahu sebelumnya sebelum gue penampilan seperti ini gitu. Jadi ketika gue berpenampilan buruk pun lu udah gak kaget gitu karena lu udah bisa menilai. Dan kadang sebenarnya juga orang yang sering menilai kayak gitu kadang dia juga belum tentu baik gitu kadang tuh. Nah itu poinnya. Iya. Karena gini, banyak teman-teman gue di luar sekolah maupun teman sekolah yang mandang gue kayak sekarang negatif. Benar. Mereka tuh nggak tahu gue kayak gimana 24 jam gitu loh. Karena ya itu mereka tuh nggak sama gue tuh selama 24 jam gitu loh. Jadi mereka nggak tahu. Bahkan kebaikan gue pun ya mereka nggak tahu gitu loh. Nyokap gue aja nggak tahu kebaikan gue. Makanya kadang jangan lihat dari awalnya doang. Coba lihat akhirnya kayak gimana. Betul gitu loh. Gini loh yang jadi masalahnya tuh lu tuh nggak tahu kan apa yang udah hal-hal baik apa yang udah gue lakuin di belakang lu gitu kan. Makanya. Menurut gue yang kayak gitu tuh nggak perlu gue kayak posting gitu gak sih? Menurut gue lebih kayak ke buat apa sih kayak gitu kan? Menurut gue ya selama lu ngelakuin itu ya pencipta lu tahu pun menurut gue udah suatu yang ini banget gitu kan. Tanpa orang lain pun tahu gitu kan. Bahkan orang tua gue pun nggak tahu apa yang gue lakuin itu selama ini di luar gitu loh. Jadi tapi gini lah, kalau lu udah punya image negatif, lu berperilaku positif sekalipun pasti bakal dicap negatif. Malah gitu. Dikiranya pencitraan nih main sama dia nih gitu. Gitu. Kan. Entah pencitraan atau entah kayak lu pengen dilihat suatu hal-hal yang baiknya dari lu gitu kan. Lu pengen dicap sebagai orang baik lah. Menurut gua serba salah sih, Pak. Ya terkadang kayak gini, orang ketika emang lihat awalnya doang, ketika kita awal emang jelek terus dia menghindar, ketika kita sukses kadang dia mendekat lagi. Iya. Nah, pasti. Ketika pas lagi nggak butuh dia pergi, pas dia butuh datang lagi. Nah itu jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita gitu loh. Prinsip temen yang kayak gitu sih. Iya. Kebanyakan jadi tuh. pasti yang kayak gitu. Jadi kalau ketika lu lagi ada di posisi susah ya teman manapun pasti bakal. Gak usah temen deh. Saudara pun mungkin kadang gitu, kebanyakan zaman sekarang kayak gitu. Iya, ketika saudara ngakuin saudara gitu kan, ketika lu lagi ada posisi susah, tapi ketika lu lagi ada di posisi enak, semuanya tuh. Kayak lu ngaku saudara gitu. Tuh kayak bahasa gitu nih, lu tuh gula, terus semut pada nyamperin nih. Gitu. Temen pun bahkan ngaku saudara gitu kan. Iya. Gak usah saudara asli gitu loh. Ya sosok akrab kayak gitu kan berdekat gini itu kan udah ambil, udah diambil, pergi lagi dia pastinya kayak gitu. Oke. Barang Pak. Jodoh ya. Ketahuan ya. Kenapa pakai baju putih lagi aja. Baju sendiri yang hitam nih. Iya. Karena emang gak jadi ya gitu. Biar sesuai sama temanya. Udah ini tuh jadi ibaratnya mutiara di tengah-tengahnya ada teh kotok gitu ya. Kayak gini nih gua nih. Kalau bilang aja mau promosi aja lucu banget. Nah iya dong. Jadi secara tidak sengaja gue sambil promosi di sini. Iya. Boleh lah. Yang mau coba-coba di daerah Bekasi itu khususnya di Bekasi Utara ya. Nah jadi ya di Bekasi Utara di situ dekat. Jadi pemasaran di offline-nya bagus, di secara online juga bagus. Betul. Gitu. Tapi lo ada kepikiran buat
buka cabang lagi gak? Sekarang rencana besok tanggal 11 Desember gua buka cabang kedua. Di mana tuh? Itu di alamatnya di Penanggapan. Oh, kampung di, gua, ya, di alun-alun Penanggapan. Kalau emang mau cukur jangan jauh-jauh ke Bekasi dah. Ke Penanggapan aja. Oke, Di situ siap. ada gua ya. Di Kuningan. Di Kuningan. Oh. Berarti buat yang di daerah Kuningan bisa cukur di itu yang jaga. Gua yang jaga. Jadi sementara yang di sini, ini yang di Bekasi. yang di Bekasi ada temen gua. Oh, gitu. Jadi kapster gua sekarang juga emang dia udah berpengalaman. Dia tuh asli mana ya? Makassar kalau nggak salah. Makasih jauh. Setahu gua di IG-nya dia emang dia udah pernah nyukur di situ basisnya Lifestyle. Oh iya. Nah, dia di situ emang kemarin juga dia sempat di booking dulu pas gua ketemu sama Si dia. booking. Jadi emang dia tuh Kayak ada padet ya dulu. customer dia gitu Ada loh. padet gitu loh. Iya, benar. Customer dia yang emang udah langganannya dia. Oh. Cuma sempat kemarin di cancel sama dia karena emang dia tuh resign ke gua kan buat kerja di gua. Nah, jadi nanti kalau emang mau cukur di Bekasi sama dia ada yang gantiin gua. Udah pengalaman lah Ya, ya. dia Dia takut lah masalah kualitas. Nah, sama lah gitu kan. Tapi kalau dari tukang kayak cukur rambut itu ya lu nggak bakal terlihat keren sebagai tukang cukur rambut atau sebagai barberman. Iya. Kalau belum nyukur rambutnya presiden. Nah, Tapi lo cita-cita buat cukur rambutnya presiden. kalau gua mah enggak lah, standar-standar aja lah. Karena takutnya lu baru megang kepala udah dikeplak sama tapi kalau pangkes emang, gitu kan. kalau emang rezeki gua, ya ayo aja lah gitu dah. Mantap. Bayarannya bisa buka buat satu cabang. Nah, jalan rezeki gua dari dia gitu kan. Pastinya kalau emang namanya orang nomor satu kan, Iya. ibaratnya gua pasti Tapi rating lu gua naik. salah gitu. cukur di hukum mati lu nanti. Salah ada cepak dikit lu. Ya, gua semaksimal mungkin lah buat beri kepuasan sama dia. Gak Gitu. matakan nanti. Jadi Namanya miskin orang lagi. Iya. Oke, balik lagi ke topik ya. Masalah kayak berpenampilan itu menurut lu menggambarkan karakter seseorang gak sih? Kalau dari segi orang tua, biasanya kan orang tua lebih kayak ke selektif nih tentang teman-teman lu. Nah, pastinya orang tua lu tuh kayak gimana sih? kalau orang tua gua dia tuh mengajarkan ke gua jangan memandang sebelah mata gitu loh. Iya. Jangan emang dia memandang sisi kejelekannya doang gitu. Dia namanya gak melihat kebaikannya dia. Jadi orang tua gua emang baik gitu loh. Jangan berteman Jangan gitu. milih-milih lah. Nah, iya gitu. Tapi lu pernah gak sih kayak bawa temen kayak ketemu sama orang tua lu atau main ke rumah lu, ada kebetulan lagi ada orang tua lu, tapi yang mungkin image-nya penampilannya tuh negatif? Belum ada sih. Belum ada sih. Selama ini temen gua emang orang tua juga gua terbuka gitu loh sama temen tapi gua. orang tua kayak kalau punya teman-teman kayak gitu menurut lu kayak gimana responnya? Entah dilarang. Paling namanya orang tua ya, ibaratnya nama orang tua sama anak nggak mau anaknya terjerumus sama kejelekan. Pastinya dia memberikan edukasi sebagai orang tua kepada anaknya gitu kan. Betul. Ibaratnya paling edukasi yang standar-standar aja kayak lu jangan sampai kebawa pergaulan sama dia gitu. Betul. Kalau dari lu Pak, orang tua lu tuh sebagai kayak mungkin memfilter banget gak sih masalah teman-teman lu tuh? Kalau buat masalah filter atau enggaknya jelas ya namanya orang tua gitu kan. Ya, pasti pengen tuh anaknya tuh yang terbaik gitu, mulai dari segi pertemanan sampai segala macamnya. Betul. Cuman ujung-ujungnya begini Pak, kalau lu orang tua lu pun membatasi lu dalam segi pertemanan, tapi toh akhir-akhirnya pilihannya tuh balik ke lu sendiri gitu. Ya. Yang menjalani pertemanan itu ya lu sendiri. Betul. Gitu. Jadi saat misalnya lu memilih untuk berteman sama dia, misalnya dalam tanda kutip, misalnya penampilannya yang emang terlihatnya tuh misalnya nakal lah. Tapi ternyata tuh, ternyata dia tuh dalam isinya tuh sama kayak gue nih, punya tujuan yang sama gitu kan, punya visi yang sama. Iya. Kenapa nggak lu coba? Ya udah, lu jalanin yang samanya itu sama dia gitu loh. Nggak cuma dari yang luarnya aja gitu. Karena balik ke pilihan masing-masing kalau Ya, menurut karena gue. kalau dibilang ya balik lagi kayak tadi kan. Lu penampilan lu positif pun gak mencerminkan sifat lu tuh positif gitu loh. Itu. Kalau gua kebetulan punya orang tua yang kayak nggak terlalu banget masalah memfilter temen gue gitu kan, karena orang tua gua ngelepasin kayak ya udahlah, lu tuh udah gede gitu kan, lu udah tahu nih teman-teman yang menurut lu baik kayak gimana gitu kan. Dan dia kayak nggak ngelarang gua ketika gua main sama teman-teman yang bisa dibilang penampilannya tuh nggak mencerminkan orang yang positif. Iya. Karena di Bogor tuh temen gue banyak bro yang nggak
yang gak cuma bahkan pendidikan itu gue tuh udah kayak batas paling rendah ibaratnya di antara lu tuh sebenarnya kalau masuk ke tongkrongan yang di sana tuh udah kayak lu paling cupu ternyata gitu kan gitu loh. Cuma kalau nongkrong di sini lu paling ekstrim. Iya, karena banyak yang kayak tatoan full badan gitu loh. Terus yang bahkan udah teman-teman gue tuh udah jarang yang tindikan, dia lebih kayak ke yang bolong gede-gede gitu tuh, yang di depak atau di pusing gede-gede banget. Cuma itu kalau emang udah kayak gitu balik lagi gak itu kalau kayak gitu? Kalau kayak gitu, ya gue selama gue kenal teman-teman gue yang kayak gitu, orangnya sih baik-baik bro. Gak pernah ada kayak dia ada masalah sama tongkrongan atau apa gitu loh, malah baik-baik. Dan gue ngeliatnya malah dia yang lebih dewasa daripada kita gitu. Nah itu yang bikin gue kayak selama itu tuh gue nggak pernah memfilter teman-teman gue gitu dari cover aja, dari masalah cover ya, dari masalah cover. Tapi ketika gue udah kenal sifatnya baru gue lebih kayak filter gitu. Dan kadang orang juga ketika emang dia berpenampilan jelek, kadang dia memberikan edukasi kepada kita loh, kepada yang bawah-bawahnya gitu loh. Bener. Jangan sampai ikut namanya pergaulan hidup gue, ibaratnya tuh jangan sampai. Jadi ketika berpenampilan ekstrim kayak bertato, beranting, bertindih lah, ketika emang dia sama yang bawahan, pastinya dia memberikan edukasi karena gak mau dia tuh mengikuti jejaknya dia gitu. Iya. Karena gini, gue punya teman yang kayak begitu pun bisa dibilang ketika nongkrong ya, dia tuh gak ikut minum malah. Emang ya? Iya. Badannya tatoan, full gitu loh. Terus kupingnya bolongnya gede banget gitu kan. Tapi dia ketika lagi nongkrong di tempat dia, karena dia itu anak band juga kan, vokalis band. Jadi rumahnya tuh sering banget kayak buat nongkrong teman-temannya gitu loh. Nah, ketika lagi nongkrong situ kayak pada minum-minum, dia tuh gak ikut minum. Dia malah kayak sibuk sendiri masalah kayak ngulik lagu, ciptain lagu sendiri gitu. Nah, itu menurut gue yang kayak anjir. Gue waktu itu masih belum ditindik ya. Iya. Gue yang penampilan biasa-biasa aja gitu, tapi kok malah lebih kelihat bandel daripada dia ya gitu. Di belakangnya gitu. Tapi kalau dari orang ngelihat yang belum tahu kita seperti apa ya pasti orang lebih ke dia masalah negatifnya gitu loh. Mungkin ya kalau dari penampilan kayak itu menggambarkan karakter dasar seseorang. Benar. Contoh misalkan kayak dia penampilannya tuh kayak anak basket, tapi pakai outfit gitu kan. Atau lebih kayak gini Pak. Dia tuh kayak penampilannya tuh kayak bisa dibilang jarang mandi atau kucel gitu lah. Nah karakter dia yang menggambarkan itu ya jorok gitu loh. Pastinya. Tapi ada sisi-sisi positif di balik itu yang mungkin bisa lebih menutupi masalah joroknya itu. Benar. Gitu loh. Nah berarti kesimpulannya apa nih kalau dari lu? Ya gitu sih, maksudnya dalam memilih teman itu sebenarnya tinggal pintar-pintarnya lu aja. Bukan masalah soal membatasinya, karena teman itu pasti bakal terfilter dengan sendirinya. Seiring berjalannya waktu, menurut gua pasti lu akan ada di fase dimana temen lu pasti bakal sedikit. Dan lu ngerasa itu pasti benar-benar teman-teman yang benar-benar sefrekuensi sama lu nih. Dan yang harus lu pertahankan itu orang-orang yang seperti itu, yang benar-benar kayak bisa nemenin lu. Gak perlu takut masalah kayak lu kehilangan temen. Yang penting lu punya sedikit teman tapi berkualitas, menurut gue itu udah gak masalah gitu. Karena ukuran banyak atau sedikitnya teman itu nggak menjamin kalau temen lu itu berkualitas. Gitu. Kalau dari lu? Kalau dari gua kan dari sisi si abang itu kan menjelaskan dari sebuah cerminan hidup. Dari kita kan membahas cerminan hidup satu gitu kan, terus membahas kita ibaratnya saling menghormati. Dari gua pesan gua satu, al-adabu fauqul ilmi. Adab itu di atas ilmu. Jadi ketika orang yang berilmu belum tentu beradab, tetapi orang yang beradab meskipun tidak berilmu pasti dihormati. Itu ibaratnya saran dari gua, bukan saran ya, edukasi sedikit lah. Ibaratnya kita harus mendahulukan adab lah. Betul. Nah kalau dari gua pun pribadi, ya lu sebelum lu menilai seseorang ya lu lebih baik kenalin dulu lah dia seperti apa. Ketika lu udah tahu karakternya dia seperti apa, baru lu lebih menjudge dia. Karena ketika lu menilai seseorang dari awalnya dulu, penampilannya dulu, itu menurut gua gak banget gitu loh. Main lu lah, ibaratnya rugi. Main lu tuh kurang jauh gitu loh. Kalau lu harus melihat orang tuh kayak dari penampilannya dulu gitu loh. Nah maksud gua kayak ya udahlah lu ketika lu punya teman seperti itu ya lebih baik lu kenalin dulu orangnya seperti apa, sampai lu benar-benar tahu sifatnya seperti apa, baru lu bisa menjudge dia seperti apa gitu loh. Jangan sampai lu
belum tahu dia kayak gimana, lu udah menjudge dia seperti apa. Belum tentu sifat lu tuh lebih baik daripada orang itu gitu kan. Oke, berarti kayaknya sampai sini aja dulu ya. Ya. Sebenarnya masih banyak hal-hal yang pengen kita bicarain, cuma ya. Coba mungkin nanti di tema konten yang berbeda lah, Betul. yang lebih spesifik. Dan terima kasih sama kalian ya, ibaratnya. Thank you banget udah datang nih. Makasih juga. Sampai hujan-hujanan gitu kan. Buat gitu kan. datang ke podcast ini gitu loh. Moga-moga tuh usaha barbernya tuh terus berkembang ya. Di setiap kota tuh pasti ada gitu ya. Kalau bisa ya, kalau kita ikut. Dan semoga kebagian promo gratis. Iya. Gue tuh belum pernah cukup gratis di soalnya gitu. Ya kali-kali gitu kan. Nanti ada gratis tuh kadang. Gua kan buka yang pertama tuh tanggal 21 September. Iya. 21 September 2018. Jadi setiap 21 September kebetulan ulang tahun gua. Anniversary barber juga. Jadi pas di situ tuh satu hari itu gratis. Gitu. Jadi jangan lupa teman-teman datangnya setiap tanggal 21 September aja. Iya. Enggak bercanda. Rambutnya panjangin. Boleh ke sono. Ibaratnya buat promosikan gitu. Jadi ya rambutnya panjangin dulu aja sampai tanggal 21 baru kalau mau gratis mah gitu. Kalau mau gratis gitu loh. Oke, kayaknya sampai sini dulu aja. Ya, makasih buat teman-teman yang udah nonton. Kalau misalnya ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Yang baiknya silakan diambil, yang buruknya jangan diambil. Ya, tetap ambil yang positifnya, negatifnya dibuang aja gitu loh. Thank you banget buat Mas Hazrul udah datang. Semoga bisa ketemu lagi lain waktu. Ya. Oke. Bye. See you.